Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Nur Azahra, kelas A dengan NIM 4524091220. Di sini saya membuat video presentasi tentang materi menjadi seorang mahasiswa yang bersikap respect, cerdas, suka menolong, ekologis, dan tangguh. Sebelum itu, saya ingin memberitahu bahwa saya mengambil referensi dari buku ini, dan langsung saja kita lanjut ke pembahasan menjadi seorang mahasiswa yang bersikap respect. Jadi, respect adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain. Respect berasal dari kata respire atau melihat, yang berarti kemampuan untuk melihat seseorang sebagaimana apa adanya, sadar akan keunikannya sebagai seorang individu. Dan respect juga berarti perhatian bahwa orang lain harus tumbuh dan jangan terkekang sebagaimana dirinya sendiri. Respect juga berarti tiadanya ekspoliatasi. Kita ingin orang yang kita cintai tumbuh dan tidak terkekang untuk dirinya sendiri dan dalam caranya sendiri, bukan untuk tujuan melayani kita. Demikian kata Erich Fromm dalam bukunya The Art of Loving tahun 1953. Dengan adanya respect di masyarakat, kita pun diajari untuk selalu berbuat, bercakap, dan berkarya yang membuat kita dihormati. Inilah ciri masyarakat berkeadaban dan bermartabat. Penghormatan diberikan kepada mereka yang berhak. Demikian karena respect adalah masalah kualitas diri manusia, bukan hal-hal yang di luar dirinya. Adapun cara menjadi seorang mahasiswa yang memiliki rasa respect adalah dengan 1. Menghargai keputusan dan pendapat orang lain. 2. Tidak memaksa seseorang untuk bercerita tentang kehidupannya. 3. Memberikan apresiasi yang jujur kepada teman. Dan 4. Jaga sikap di kelas dan lingkungan kampus. Hargai ketenangan orang lain di dalam kelas dan lingkungan kampus. Baik, selanjutnya ada menjadi seorang mahasiswa yang cerdas. Jadi, cerdas adalah kemampuan seseorang dalam melakukan suatu tugas secara cermat, tepat, dan cepat. Kecerdasan adalah istilah yang mendeskripsikan kapasitas pikiran. Dalam konteks yang berbeda ini dapat didefinisikan dalam cara yang berbeda, termasuk kapasitas untuk berpikir abstrak, memahami, komunikasi, menalar, belajar, berencana, kecerdasan emosi, dan pemecahan masalah. Wikipedia tahun 2011 menyebutkan bahwa istilah inteligensi berasal dari kata Latin atau intelligere yang berasal dari kata inter dan legere, yang berarti menemukan atau melihat. Di abad pertengahan, intellectus berarti pemahaman, yaitu pemahaman akan hal-hal metafisis dan kosmologis, termasuk teori kekekalan jiwa, konsep akal aktif, dan lain-lain. Istilah ini kemudian diartikan sebagai pemahaman akan hal yang logis. Terakhir, yang mengamati masalah inteligensi ini adalah para psikolog. Kecerdasan dapat dihitung katanya dengan berbagai testing psikometrik. Tes itu dapat melihat tingkatan kecerdasan manusia yang disebut dengan intelligence quotient, IQ, atau derajat kecerdasan. Untuk memajukan kecerdasan manusia, seringkali kita diperlihatkan dengan adanya upaya-upaya fisik, yaitu membuat formula-formula untuk merangsang daya kerja otak, yaitu dengan mencampurkan otak-otak mereka dengan yang berbakat melalui pencampuran genetis. Inilah barangkali yang dipikirkan oleh mereka yang mendalami rekayasa genetik. Tetapi di sini hal-hal itu belum tentu terjadi isu sebenarnya dari memajukan kecerdasan manusia. Bisa jadi memang secara fisik otak kita sudah cukup bagus, bahkan barangkali banyak yang belum tereksplorasi atau terpakai oleh kita. Kita hanya belum memakainya, belum mencobanya lebih keras dan lebih giat lagi, atau belum membiasakan diri.
Namun bagaimanapun setiap orang pasti memiliki kecerdasan mereka masing-masing. Itulah yang membuat tiap-tiap orang itu berbeda dari yang lain. Adapun cara menjadi seorang mahasiswa yang cerdas adalah dengan 1. Mengakui kehebatan orang lain, akui dan beri pujian. 2. Berpikir kritis. 3. Suka membaca buku untuk memperoleh ilmu baru. 4. Aktif dalam kegiatan proses pembelajaran. Baik, selanjutnya ada cara menjadi seorang mahasiswa yang suka menolong. Jadi, suka menolong adalah sebuah tindakan yang selalu berupaya membantu orang lain. Menolong adalah kesediaan memberikan bantuan. Secara sadar, orang mulai memberikan bantuan itu dari gerak hatinya. Kemudian, bantuan itu diberikan dalam bentuk apa saja yang memang diperlukan orang yang mau ditolong, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, ide, ataupun barang. Dengan demikian, menolong itu bukan bersifat kontrak. Ia bersifat personal, dari orang lain ke orang lain, dari hati ke hati. Maka, cukup sulit membantu pertolongan di suatu masyarakat yang hubungan personalnya kurang solid atau terlalu renggang. Apalagi jika hubungan antar warga itu bersifat saling benci, curiga, atau saling mencurigai. Disinilah sifat tolong-menolong tidak akan mendapat konteksnya. Sikap suka menolong merupakan tulang punggung keteguhan suatu masyarakat. Jika tidak ada sifat ini, masyarakat akan ambruk. Sifat ini pun harus selalu kita perlihatkan kepada bangsa-bangsa lain, supaya menjadi jelas bahwa kita adalah bangsa yang berkepribadian mulia, sehingga bangsa-bangsa lain merasa nyaman hidup bersama kita. Sudah sepatutnya lah kita saling tolong-menolong, sampai terkadang menolong hal yang sama pun terjadi. Adapun cara menjadi seorang mahasiswa yang suka menolong adalah 1. Membantu teman yang sedang kesulitan tanpa pamrih. 2. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau relawan. 3. Berbagi catatan dan materi kuliah. Itu sangat membantu untuk sesama teman. Baik, selanjutnya ada menjadi seorang mahasiswa yang ekologis. Jadi, ekologis adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Jadi, menjadi mahasiswa yang ekologis berarti kita tidak hanya fokus pada pengembangan diri secara akademis, tetapi juga memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Sebagai mahasiswa, kita harus peduli dengan masalah lingkungan dan berusaha untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan belajar dan tindakan yang ramah lingkungan. Ini bisa dimulai dengan hal-hal sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik, menjaga kebersihan di kampus, atau memilih transportasi yang lebih ramah lingkungan. Karakter seorang mahasiswa yang ekologis biasanya ditunjukkan oleh kesadaran tinggi terhadap isu-isu lingkungan dan keinginan untuk berperan dalam pelestariannya. Mereka cenderung tidak hanya fokus pada kepentingan pribadi, namun juga memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Seperti terlibat dalam kegiatan yang mendukung keberlanjutan atau memperjuangkan kesetaraan sosial dan ekonomi di masyarakat. Menjadi mahasiswa yang ekologis sangat penting karena selain membantu menjaga kelestarian alam, sikap ini juga mencerminkan karakter yang bertanggung jawab, empatik, dan sadar akan isu-isu sosial. Hal ini menjadi kontribusi nyata kita untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang dan bumi secara keseluruhan. Jadi selanjutnya ada menjadi seorang mahasiswa yang tangguh. Sikap dan perilaku pantang menyerah atau tidak pernah putus asa ketika menghadapi berbagai kesulitan dalam melaksanakan kegiatan atau tugas sehingga mampu mengatasi kesulitan tersebut dalam mencapai tujuan. Itu adalah pengertian dari tangguh. Seringkali orang mengeluh bahwa ia bernasib buruk.
bahwa kehidupannya kurang sukses karena bukan anak orang kaya, bahwa untuk bersekolah atau berusaha harus banyak modal dan sebagainya. Alhasil, orang-orang tersebut melemparkan tanggung jawabnya kepada keadaan dan kondisi yang tidak ada niatan untuk melakukan apapun atau mengubahnya. Padahal kehidupan kita juga pada dasarnya selain tergantung pada apa yang terjadi di sekeliling kita, juga tergantung pada rencana hidup kita. Dan pada hakikatnya, manusia mempunyai kemampuan untuk mengubah arah hidupnya sesuai dengan yang diinginkan. Menurut Lazarus dan May tahun 1985, umumnya dalam hubungan timbal balik antar manusia, hanya sedikit yang tidak dapat dilakukan oleh kita. Perkataan "saya tidak bisa" itu sebetulnya tidak akan pernah ada. Atau kalaupun ada, hanya untuk melemahkan kita sendiri. Saya tidak bisa mengurangi berat badan saya tidak bisa mengerjakan pekerjaan itu, saya tidak bisa berhenti merokok, dan lain-lain. Itu sebetulnya hanya basa-basi untuk melindungi diri sendiri. Padahal jika kita bersungguh-sungguh untuk melakukannya, benar-benar memiliki kemauan untuk melakukan hal itu, kata-kata "saya tidak bisa" itu tidak akan ada. Jadi pada umumnya emang harus berusaha. Itulah pentingnya sikap tangguh kepada seorang mahasiswa. Adapun cara seorang mahasiswa untuk menjadi seorang mahasiswa yang tangguh adalah dengan 1. Tidak gampang menyerah, 2. Mencari solusi dari masalah yang ada, 3. Sabar dan tenang dalam situasi apapun. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata, terbata-bata, typo, atau ribut. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.